Shalom Bapak Saudara, selamat sore, salam berjumpa kembali di Renungan Senja Christ Bread Ministry Indonesia. Bersama saya Pastor Dika Permana dan Evangelis Audrey Unike. Saat ini kita akan sama-sama membahas terkait dengan tema khotbah minggu lalu, yaitu God's Timing. Nah, saya akan bertanya nih sama Evangelis Audrey tentang God's Timing. Kira-kira menurut Ibu Audrey, apa sih waktu Tuhan itu? Dan bagaimana sih kita bisa memahami waktu Tuhan? Iya, jadi sebenarnya seperti yang kita dengar dari khotbah minggu lalu, sebenarnya waktu Tuhan itu bukan artinya seperti kalender ya, bukan seperti kalender Romawi yang kita pakai sekarang Januari sampai Desember, tetapi berbicara tentang momentumnya Tuhan. Ketika Tuhan akhirnya menunjukkan yang tadinya seakan-akan dia tidak bekerja, tapi ketika momentumnya Tuhan terjadi, itu Tuhan mengungkapkan banyak hal dan membuka banyak jalan, membuka banyak pintu yang saya yakin bahwa jika itu manusia yang lakukan itu tidak bisa. Tetapi karena Tuhan yang lakukan, maka itu terjadi. Nah, itulah yang disebutkan dengan waktu Tuhan, di mana hanya Tuhan yang tahu kapan dia harus bertindak, bukan karena perintahnya manusia, tetapi karena memang dia tahu itu adalah waktu yang terbaik, itu adalah situasi yang paling tepat untuk dia menunjukkan kuasanya. Seperti itu. Artinya waktu Tuhan tadi Bu Audrey mengatakan bahwa waktu Tuhan sangat berbeda dengan waktu manusia. Dan yang saya dengar, terkadang banyak orang yang seolah seperti terjebak dalam waktunya Tuhan. Mereka merasa bahwa kok penantianku terlalu panjang dan bahkan mungkin tidak terlihat ada sesuatu yang signifikan berubah dalam kehidupanku dan sebagainya. Nah, menurut Ibu Audrey, kira-kira apakah wajar ketika dalam sebuah doa atau dalam sebuah penantian kita menantikan sesuatu yang sangat panjang dan bahkan seolah tidak dijawab sama Tuhan? Ya, jadi menurut saya itu sangat wajar ya, Pastor, karena memang kita itu manusia itu kan terdiri atas tubuh fisik. Jadi kita terbiasa melihat atau mempercayai bahwa ya kenyataannya itu adalah sesuai dengan apa yang kita lihat gitu. Jadi kita juga harus bisa membedakan yang mana namanya kenyataan, yang mana namanya kebenaran. Seperti itu. Itulah kenapa kita butuh iman di dalam mengikuti Tuhan Yesus. Saya tentu juga mengerti bahwa banyak sekali di antara kita yang berusaha mengasihi Tuhan, berusaha taat kepada apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kita berusaha terus bergumul, berjuang, berdoa, tiap hari penyembahan, tiap hari Alkitab, untuk menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Seperti itu. Tapi mungkin ya seperti tadi yang Pastor bilang, kok kayak gini-gini aja, kok nggak ada perubahan, Terjebak. Iya, seperti terjebak. Tapi saudara, ada disitulah kita perlu melihat lagi ke dalam diri kita, karena sebenarnya lebih dari sekedar taat, melakukan firman Tuhan, yang Tuhan inginkan itu adalah supaya kita itu nyaman, berjalan bersama Dia, kita itu berserah berjalan bersama Dia. Ketika kita nyaman, istilahnya bukan kemana kita pergi sebenarnya, tetapi dengan siapa kita berjalan, ya nggak? Jadi ketika kita berjalan dengan siapa, istilahnya mau di lembah kekelaman pun, mau dibawa ke tempat-tempat yang menyeramkan pun, tetapi ketika kita sadari, ketika kita kenali siapa yang bersama dengan kita, yaitu Tuhan, kita nggak akan merasa seperti yang tadi dibilang, itu merasa kecewa mungkin sama Tuhan, merasa kepahitan sama Tuhan, karena kita merasa kita akan berpikir bahwa oh ya Tuhan, aku mau taat, aku mau lakukan, tapi kalaupun aku belum kelihatan sekarang gak apa-apa, karena aku tahu ada Tuhan yang bersama-sama dengan aku, dan gak ada berkat apapun yang bisa melebihi dari indahnya bersama dengan Tuhan. Seperti itu. Wow, amin. Berarti memang betul bahwa terkadang kita dalam setiap doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan, dalam penantian kita kepada waktu Tuhan atau kairosnya Tuhan, terkadang membutuhkan waktu yang sangat panjang dan tidak singkat tentunya, dan di tengah-tengahnya pun ada proses yang banyak sekali yang kita lewati dan lalui. Tapi saya teringat nih, kemarin juga Ibu Audrey sempat menyatakan bahwa sama seperti sebuah bangunan atau pohon, yang mana sebelum pohon itu tumbuh ke atas atau bangunan itu berdiri tinggi,
terlebih dahulu pohon itu akan mengakar sampai ke dasar. Benar. Atau bahkan bangunan yang tinggi, mereka akan dibangun fondasinya lebih dulu sampai ke dasar, dan memang seolah tidak nampak permukaannya, Iya. tidak nampak tingginya walaupun kadang sudah berbulan-bulan dan sebagainya. Tapi itulah momentum di mana setiap kita justru malah semakin diikatkan lagi sama Tuhan. Iya. Kita semakin mengakar lagi sama Tuhan, kita semakin radikal lagi, roots lagi sama Tuhan. Sekalipun dalam penantian yang panjang, tapi tadi saya sangat diberkati bahwa tidak mungkin Tuhan tidak mendengar setiap doa kita. Ya. Tuhan pasti mendengar. Ya. Cuma tinggal waktunya Tuhan saja yang mungkin perlu kita sabar menunggu, ataupun walaupun mungkin kita terlihat tidak terjadi apa-apa yang signifikan, atau bahkan mungkin doa kita tidak dijawab, bukan berarti Tuhan tidak mendengar kita, dan bukan berarti Tuhan sedang jauh dalam kehidupan kita. Ya, benar Amin. sekali. Jadi justru dalam penantian itulah, perjalanan itulah, kita jangan berfokus bahwa ini hanya Tuhan yang bekerja gitu. Seakan-akan udah saya sudah cukup bagian saya. Ya. Nah, kita nggak boleh merasa puas dengan apa yang kita lakukan. Kita harus memiliki hati yang terus lapar melakukan firman Tuhan. Walaupun saudara udah melakukan banyak hal, terus bahkan tanya setiap hari sama Tuhan, Tuhan, apa yang bisa aku lakukan lagi? Apa yang bisa aku lakukan lagi? Hal apa lagi yang Engkau mau aku lakukan? Seperti itu. Sehingga saudara nggak akan jadinya membalikan peran. Seakan-akan saudara yang menuntut kepada Tuhan, Tuhan, mana bagianmu, mana bagianmu? Seperti itu. Kita tentu boleh meminta kepada Tuhan, tapi saya yakin saudara yang tahu apakah saudara itu meminta itu dalam seperti tuntutan, seperti tuan kepada hamba, atau saudara meminta itu seperti anak kepada Bapa gitu. Jadi itulah yang saya lihat, bahkan kalau kita lihat di tokoh-tokoh Alkitab seperti Abraham misalnya menantikan janji Tuhan, atau bangsa Israel yang menantikan untuk masuk ke tanah perjanjian, intinya justru malah di dalam masa penantian perjalanan mereka itu ada hal yang dimurnikan, ada hal yang dibersihkan. Jadi penantian itu pun juga adalah, maksudnya waktu Tuhan itu nggak cuma hasil akhir sebenarnya, tapi waktu Tuhan itu banyak di masa-masa perjalanan kita. Ada waktunya Tuhan membebaskan kita dari kutuk kemarahan, ada waktunya Tuhan membebaskan kita dari kemalasan. Hal-hal yang seperti itu bukan hanya berbentuk seperti berkat, seperti kesuksesan atau pernikahan, seperti itu. Artinya dalam setiap purpose yang Tuhan mau kita kerjakan dan tuju, di dalamnya justru malah ada banyak hal juga yang sebenarnya Tuhan sedang fixing dalam kehidupan kita, sedang perbaiki dalam kehidupan kita. Tadi luar biasa. Oke, intinya adalah kita melakukan bagian kita, dan Tuhan melakukan bagian Tuhan dalam kasih karunia-Nya. Kita terus mengerjakan apa yang terbaik, pertobatan yang maksimal, mengerjakan iman yang radikal, ketaatan yang extraordinary, dan sampai akhirnya Tuhan pun mengerjakan bagian Tuhan dalam kasih karunia-Nya. Amin. Puji nama Tuhan. Ini yang hari ini kita bisa bahas, Bapak Saudara, tentang God's timing. Kiranya apa yang tadi sudah boleh kami berdua diskusikan bisa jadi berkat buat setiap kita. Dan kalau Bapak Ibu Saudara diberkati, silakan like, subscribe, dan komen sebanyak-banyaknya di kolom komentar supaya kita bisa berdiskusi juga di situ. Dan bagikan juga buat saudara-saudara yang lainnya supaya mereka pun mengalami berkat yang sama. Kalau Bapak Ibu belum sempat mendengarkan khotbah tentang God's timing, silakan buka channel YouTube CBM Christ Youth Ministry dan cari ibadah raya minggu kemarin. Dan di situ Bapak Ibu akan menemukan khotbah tentang God's timing. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. God bless you all. God bless you.